Barang yang ku minta mana? Baru dapat pemberitahuan, Bapak Arif akan tiba di sini dalam 3 menit. Ya ampun. Dia kok datang? Bapak Arif? Arif Wijaya, legenda di dunia desain busana. Cerdas, tegas, dan bertindak cepat. Semua orang tahu, lebih baik berhadapan dengan Raja Neraka daripada mengusik Arif Wijaya. Nggak ada yang bilang Bapak Arif seganteng ini. Hari ini adalah pertama kalinya dia inspeksi ke sini. Semua harus bersemangat. Penampilanmu yang seperti setan ini, apa sengaja mau bikin jengkel Bapak Arif? Maaf. Aku hamil anak Bapak Arif. Jangan-jangan karena malam itu? Gudang di Jalan Timing meledak. Apinya menyebar cepat dan kini sudah menjalar ke daerah sekitarnya. Mundur. Cepat mundur. Bapak Arif, orang yang kusukai diam-diam selama 5 tahun. Kamu sekarang sudah aman. Terima kasih. Kamu juga sudah aman. Aku belum tahu namamu. Bapak Arif. Bapak Arif sudah terlambat. Iya, andai bisa bertemu dia lagi. Bapak Arif, maksudku, rumahnya terbakar. Mungkin untuk sementara tidak bisa ditinggali. Kalau begitu, carikan aku tempat tinggal baru. Baik. Aku sudah bantu pasang informasi sewa kamu di internet. Terima kasih, Guo. Kalau dalam 1 bulan aku belum melunasi pinjaman, rumah ibuku akan disita. Tante baru saja pergi. Kamu sendirian. Disinilah satu-satunya harapanku. Bagaimanapun juga aku tidak akan menyerah. Kalau kamu bisa belajar menyerah, kamu tidak akan diam-diam menyukai Arif Wijaya selama 5 tahun. Hari ini, akhirnya aku bisa bicara dengannya. Apa? Tapi waktu itu aku kelihatan kusut, jadi aku kabur. Apa? Ada orang datang. Jangan alihkan topik. Anda mau lihat rumah? Rumah ini baru saja direnovasi, tapi jangan khawatir, kamar saya masih... Sudahlah. Lingkungannya bagus. Kontraknya di mana? Arif apa? Katanya Arif sedang cari rumah. Tempat apa ini? Asisten Song bilang ke tunangan saya. Dia bisa pindah ke tempat saya. Nona Sonya, Anda belum resmi bertunangan dengan Bapak Arif. Sebentar lagi. Kalau kamu masih sembarangan bicara, hati-hati saya suruh dia pecat kamu. Ibu Anisha, ini uang muka. Simpan baik-baik. Malam nanti Bapak Arif akan datang sendiri untuk tanda tangani kontrak dengan Anda. Tapi... kasih sini. Tapi kamu juga dengar kan malam ini? Bukannya kamu butuh uang? Siapkan minuman. Malam ini, aku mau adakan house party di sini.
Arif Wijaya, malam ini aku akan langsung jadi denganmu. Ini rumah yang kamu cari buat memuaskan saya? Ganteng sendirian? Maaf, permisi lewat. Apa-apaan kamu? Mau mati? Maaf ya, Pak. Oke, aku paham. Kamu mau merayu aku, iya kan? Aku... Gadis seperti kamu sudah biasa kulihat. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba main akal. Mengira bisa nempel sama orang kaya. Setiap orang di sini, kamu nggak akan bisa mencapainya. Aku tidak. Jangan pura-pura, minggir sana. Ini yang disebut keluarga Kurnia gadis terpelajar ya? Arif, Kamu kok di sini? kudengar kamu sedang cari rumah. Lihat ini, rusak dan tua. Mending pindah ke tempatku. Pemilik rumahnya mana? Arif Wijaya, jangan lupa kamu adalah tunanganku. Aku sama sekali tidak pernah mengakuinya, pertunangan kita. Apalagi aku sudah punya orang yang kusuka. Maaf ya, Ibu. Ibu ingin aku berani mengejar cinta. Tapi aku salah mencintai orang. Citra Dewi. Dasar kamu bodoh. Bisa-bisanya membohongi diri sendiri kalau ada kemungkinan. Kamu harus melepaskannya. Arif. Gelas ini sebagai perpisahan. Aku tidak akan pernah lagi mengganggumu. Kamu janji? Aku harus menjadi Nyonya Arif. Sudah cukup. Lepaskan. Berani-beraninya kamu memberiku obat. Arif, kamu mabuk, aku temani kamu. Lepaskan. Arif. Arif Wijaya. Maaf ya. Aku tidak bermaksud. Halusinasi seperti ini lagi. Setiap kali mabuk, selalu bisa melihatmu. Kamu. Akhirnya aku temukan kau. Kamu tahu tidak, sedang melakukan apa? Aku sedang bermimpi. Kalau tidak gunung es seperti kamu ini, bagaimana bisa begitu lembut? Karena ini nyata.
Kali ini aku tidak akan melewatkanmu lagi. Bagaimana bos bisa ada di tempat tidurku? Arif. Siang. Arif, aku tahu kau ada di dalam. Di mana perempuan jalang itu? Kamu tadi malam akhirnya tidur dengan siapa? Jalang. Aku sudah sering melihat wanita seperti Arif. Dia hanya ingin memanfaatkan anak untuk mendekatimu. Bukankah kamu juga sama? Tadi malam tapi kamu yang memberiku obat. Aku tidak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi lagi. Dengan kalung ini, aku pasti bisa menemukannya. Arif. Bibi, rencana tadi malam gagal. Aku tidak berhasil membuat Arif menyentuhku. Tidak apa-apa, kali ini tidak berhasil. Masih ada kesempatan berikutnya. Tapi kali ini secara tidak terduga membiarkan wanita lain mengambil kesempatan. Siapa yang berani sekali? Tenang saja, Bibi akan mendukungmu. Perempuan jalang mana mencemari darah keluarga Gu kita. Aku akan segera membuatnya keguguran. Aku kira bisa bersamanya. Ada hasilnya. Benar-benar bodoh. Kalau ketahuan anakku tidak akan selamat, bahkan Arif juga akan menyuruhku menggugurkannya. Lambat sekali. Bersembunyi di dalam untuk apa? Malas-malasan? Maaf, bos. Apa kita pernah bertemu? Lencana ini. Maaf, Bapak Arif. Dia cuma tukang bersih-bersih. Jalan nggak lihat. Kamu baik-baik saja? Kamu masih di sini ngapain nunggu angkot? Tolong ya, jangan sampai ada yang tahu aku hamil. Direktur Arif, suruh kamu ke kantornya. Apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Pergi sana. Jadi, yang tidur dengan Arif itu kamu? Benar juga kamu ya. Aku bisa jelasin. Kamu dan anak di perutmu bakal mati. Iya, Bapak Arif aja nggak mau dia. Bapak Arif tidur sama dia? Jangan bercanda, Nonaku. Aku tahu akhir-akhir ini Nona buru-buru cari selingkuhan itu. Tapi lihatlah dia, si tukang bersih-bersih. Dibuang ke tong sampah nggak ada yang kenal. Meski tiap hari dandan mati-matian nggak bakal bisa ngalahin Nona.
Bapak Arif mana mungkin mau sama dia. Bagus juga omongannya. Gak heran tadi kamu belepotan. Aku bisa pecat kamu karena selingkuh pecat kamu. Kamu tahu kan? Jangan, aku mau apa aja, asal jangan pecat aku. Direktur Jiang, dia miskin banget. Pasti mudah disuruh-suruh. Gini aja, aku maafin kamu. Tapi kamu harus nurut dengar kata-kataku. Kopinya udah habis. Kamu beliin lagi satu buat aku ya. Berdiri. Hari ini nggak ada apa-apa yang terjadi, ngerti? Bapak Arif, bagian lain udah aku periksa. Nggak ada yang pernah lihat ini. Di sini gimana? Aku langsung periksa. Kamu? Bapak Arif. Coba bersihkan. Arif kangen nggak sama aku? Gini caranya kamu memimpin tim. Bawahanmu juga berantakan semua. Gimana sih, sayang? Kok bisa ceroboh banget sih? Sudahlah, Arif, jangan marah. Desain yang kuminta mana? Belum selesai. Aku kasih waktu 1 hari terakhir. Aku kan nggak bisa mendesain. Cuma sehari lagi, mau cari yang sudah jadi di mana? Anda pasti bisa, Direktur. Kita kan dulu pernah pinjam desain dari karyawan itu, bukan begitu? Kita bisa pinjam lagi. Desainku mana? Kopinya sudah datang. Kembalikan desainku. Bagus, aku lagi nyari kamu. Citra, ya? Desain ini sekarang punyaku. Mulai sekarang, kamu jadi penulis bayanganku. Aku nggak mau. Jangan. Kamu gila ya? Yang penihastup. Sekarang, aku masih pegang rahasiamu. Jangan sentuhan aku. Kamu lagi butuh uang banget sekarang. Kalau aku pecat kamu sekarang, kamu dan anakmu bisa mati kelaparan. Nggak. Toh sama-sama mati. Mending, aku bantu kamu sekarang. Arif. Bapak Arif, tolong. Bapak Arif, tolong. Ada apa, sayang? Suara tadi kenapa? Ah, nggak apa-apa. Barusan ada beberapa karyawan yang berantem. Sudah aku selesaikan. Kamu yang bertanggung jawab atas departemen ini. Kamu harus bisa memimpin tim dengan baik. Bapak Arif, kumohon. Tentu saja, sayang. Ada lagi yang mau kamu perintahkan? Hanya Bapak Arif yang bisa... Karya yang tadi dibicarakan, berhubungan dengan investasi departemen. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Dasar jalang. Mengadu sampai ke tunanganku. Hari ini akan kubuat kamu tahu. Akibatnya melawanku. Ayo. Jangan. Anne, keluarkan barang yang memalukan itu dari sakunya.
perlihatkan ke semua orang. Jangan, kasih. Jangan seperti ini. Jangan. Bapak Arif sudah pergi. Di sini adalah wilayah Direktur Jiang. Ayo lihat semuanya. Nona pengemis kita hamil duluan sebelum nikah. Siapa dia? Kok aku tidak tahu? Di perusahaan ada orang kayak gini. Kamu tidak kenal. Lihat, ingin terkenal dengan hal memalukan seperti ini. Lebih baik daripada mengandalkan naskah jelekmu itu. Dengan penampilan sengsara seperti ini. Bahkan pacar saja tidak punya, kan? Bagaimana mungkin hamil sebelum menikah? Mungkin saja dia menjual diri sekalian. Malah hamil anak haram, hahaha. Bukan begitu. Kembalikan padaku. Kembalikan. Pergi. Bukannya kamu ingin terkenal? Aku akan membantumu. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi selebritas internet. Jangan. Kenapa? Kamu masih merasa malu? Itu baguslah, hari ini aku akan menggantikanmu. Beban di perutmu ini akan kuhilangkan. Jangan. Tidak boleh. Kenapa? Kamu ingin menggantikannya? Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bapak Arif, Departemen Desain ada masalah. Mina Kurnia lagi-lagi berakting. Cara yang dia gunakan untuk menarik perhatianku. Kapan ini akan berakhir? Begini, kamu berlutut dan membungkuk kepadaku. Mungkin aku akan memaafkanmu. Maaf, Direktur Mina. Maaf. Bukan. Kamu benar-benar membungkuk? Tapi sekarang baru kamu minta maaf padaku. Terlambat. Begini. Kamu ceritakan pada semua orang. Anak haram di perutmu itu siapa punyanya? Kalau ceritanya menyedihkan. Mungkin kau masih bisa berbaik hati. Katakan. Tidak bisa kukatakan, aku suruh kamu keras-keras. Katakan, kamu tidak mengerti? Itu Bapak Arif, anak Arif Wijaya. Ini anak Bapak Arif. Bajingan, bohong saja tidak lihat wajah sendiri. Mau pakai nama Bapak Arif buat nakutin kita. Kelakuan bejat. Suka bohong. Perusahaan gak bakal nerima orang kayak kamu. Kamu dipecat. Bapak Arif, saya nemuin Citra. Wanita yang Bapak cari ada di divisi desain. Jangan. Iya dia, Citra dari divisi desain. Saya bicara jujur, kamu nggak bisa pecat saya. Bukan cuman ngusir kamu. Bahkan, kalau saya gugurin anak di perutmu ini, kamu juga nggak bisa apa-apa. Lagi pula, anak ini dari awal emang nggak seharusnya ada.
anak saya. Tolong jangan. Jangan. Berhenti. Citra? Aku datang terlambat. Bapak Arif. Anak kita. Tenang saja. Apa Bapak tidak salah, Bapak Arif? Ini tidak mungkin. Siapa yang baru saja menyentuhnya? Nona Citra. Maju. Kalian dipecat. Mau kemana, Nona Citra? Bermain apa lagi? Aku sudah tahu semuanya. Kamu, apa yang sudah kamu omongkan? Kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Tak kusangka kamu orangnya seperti ini. Dia tadi melakukan apa padamu? Bukan, Arif. Ku benar-benar tidak sengaja. Semua ini untuk kebaikan departemen. Benar, Bapak Arif. Direktur Citra hanya terlalu terburu-buru. Dia tulus menginginkan yang terbaik untuk departemen. Aku janji, aku tidak akan seperti ini lagi. Memang tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Karena kamu dicopot dari jabatan. Kamu bercanda apa? Mulai sekarang, kamu akan diperlakukan sama seperti yang lain. Dengarkan baik-baik, di kantor ini siapapun yang berani main-main lagi, langsung keluar. Kamu baik-baik saja? Ikut aku. Tidak. Kalau dia memberitahukan yang sebenarnya padanya, aku hancur. Bapak Arif, ada apa? Aku ingin mengembalikan kalung ini kepada pemiliknya. Tapi kamu harus memberitahuku, kenapa sengaja menghindariku dan menyembunyikan fakta kehamilanmu? Jadi, malam itu orang itu adalah kamu. Benar kan? Aku tidak menyangka. Kamu akan... Oh? Puff! Mina sudah cerita padaku di mana perempuan jalang itu. Bu, Keluarga kita hanya mengakui Mina sebagai menantu perempuan. Hanya keluarga Kurnia yang sepadan dengan kita. kenapa kamu hanya peduli dengan kesepadanan? Terjual? Akhirnya ada yang melihat karyamu, Citra. Pembelinya bahkan mau bayar 100.000. Biaya pengobatan ibumu sudah ada jalannya. Kenapa? Kenapa tidak senang? Lukisan ini tergantung di sini begitu lama, tapi tak ada yang tertarik. Kupikir, Arif Tuan itu di mana? Dia baru saja pergi. Bu, Selera kamu memang selamanya tidak akan cocok dengan status keluarga kita. Bu, apa kamu tidak melihat semangat hidup dalam lukisan ini? Lihat, Aku hanya melihat kekasaran. Tidak. Setiap pilihan yang kamu buat harus sesuai dengan identitas dan statusmu, termasuk calon pengantinmu. Kalau kamu berani melawanku, aku jamin semua orang yang terlibat tidak akan berakhir baik.
Kalau kamu berani membawa perempuan lain ke sini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Apapun yang kamu katakan, calon pengantinku di masa depan akan kupilih sendiri. Kamu dengar semuanya. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kalau aku mengungkapkan kebenaran, cintaku akan menghancurkan hidupnya. Bapak Arif, terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Tapi, semuanya cocok. Lalu siapa lagi ayah dari anak ini? Sayang, aku di sini. Aku kasih 500.000. Tolong berpura-pura untukku. Baik. Sayang, ini adalah Bapak Arif. Bapak Arif, ini adalah ayah dari anak saya. Sayang, tadi di kantor untungnya Bapak Arif yang menolongku. Bapak Arif, terima kasih sudah menjaga pacarku. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Citra Dewi. Bapak Arif, aku tidak mau suamiku jadi salah paham. Sungguh menarik. Arif Wijaya dan Mina Kurnia baru yang sepadan. Aku mendekatinya hanya akan merusak hidupnya. Sudah jelas Arif Wijaya. Dia itu cuma wanita murahan yang main-main dengan pria. Ini kalung yang itu ya, hari itu? Cari pemilik kalungnya, lalu kembalikan padanya. Hati-hati. Hanya saja terlihat cukup mahal. Kampungan. Kamu yakin? Seperti yang kamu inginkan. Aku tidak akan mencarinya lagi. Jadi kamu juga jangan cari masalah dengannya lagi. Tidak ada apa-apa, Citra Dewi. Kamu bisa cari cara untuk mengambil kembali kalung itu. Arif, malam ini pulang bersamaku, ya? Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku? Antara kita hanya ada ikatan pertunangan, tidak ada cinta. Kamu selamanya bukan orang yang ada di hatiku. Lihat apa? Pergi. Ayahku besok datang ke perusahaan. Kamu tahu harus berbuat apa? Kok kopinya belum dikirim? Semua orang sudah menunggu. Baik. Aku segera datang. Halo, tolong buatkan ini, ditambah 1 roti yang bebas gluten. Anda beruntung. Di sini masih ada 1 yang terakhir. Aku akan segera menemukan kalung ini dan Nona Mina yang hilang. Kita hanya punya 1 petunjuk terakhir ini. Istriku selalu memakainya. Gadis ini dengan Sukin wajahnya persis sama. Hai, 1 roti beras tanpa gluten. Habis hanya yang biasa. Tidak usah, terima kasih. Saya makan gluten, bisa asma. Barangnya tidak bisa dikembalikan. Masih asma, barang beberapa ribu rupiah. Benar-benar berani ngomong sembarangan. Diam kamu. Kamu tahu dia siapa? Apa, kamu orang terkaya ya? Sok-sokan. Jika bapak tua ini karena makan dari kalian, roti toko kalian masuk rumah sakit, menurutmu kamu akan bagaimana? Kamu siapa lagi? Siapa saya tidak penting. Saya sekarang bisa beritahu, manajer kalian kamu ini sedang mengabaikan kebutuhan pelanggan. Sudah. Kamu mau bagaimana? Kamu Kembalikan roti ini kepada bapak tua, lalu kembalikan uangnya. Bapak, ini untuk Anda. Ini tanpa gluten. Terima kasih ya. Nona. Aduh, tubuh saya seperti ini jarang loh. Orang yang pengertian seperti kamu sudah tidak banyak lagi. Saya sangat mengerti, karena saya juga alergi gluten. Nona Citra, kamu masih ada kopi 1 gelas belum diambil. Datang, Pak, ini kebetulan. Saya ingat putri Anda yang hilang juga alergi gluten. Cari informasi keluarganya. Ya. Citra Dewi. Kenapa lambat sekali?
Saya segera pergi. Lari, semua orang menunggu kamu. Mina Kurnia. Ayah. Anda datang sangat pagi ya. Ayo, saya antar Anda naik. Tadi Nona itu siapa? Oh, dia cuman orang yang lari-lari dan kerja serabutan. Sudah berapa kali saya bilang padamu? Jangan sembarangan menilai orang. Emma, saya tahu. Lain kali saya tidak akan lagi. Baiklah. Pergi bersamamu menemui Arif Wijaya. Semuanya. Ini adalah tamu kehormatan kita hari ini, Bapak Suryo. Semuanya silakan duduk. Anda adalah di dunia desain busana, Bapak Suryo. Terima kasih tadi di kafe. Bukannya dia tukang serabutan? Kenapa dia kenal Bapak Suryo? Dia kan tokoh terkemuka di industri ini. Dari perusahaan desain top lainnya. Ketua direksinya. Ya gimana lagi cara kenalnya? Suka bergaul saja. Aku dari dulu sudah tidak salah lihat. Bapak Suryo datang hari ini untuk memilih sendiri desainer utama untuk proyek kolaborasi kita. Yang bisa dilirik Bapak Suryo pasti yang terbaik di industri. Sudahlah, Arif. Kita lihat langsung desainnya saja. Jangan mengecewakanku. Baik. Karya siapa ini? Desain yang begitu detail ini, di antara kita semua di sini, selain Nona Citra, siapa lagi yang bisa menggambarnya? Kemampuan Mian jauh dari cukup. Karya desain ini walaupun gayanya minimalis, tapi konsepnya sangat cerdik. Mustahil ini karyanya. Lalu ini siapa? Bapak Suryo? Ini yang aku gambar. Dia kan tukang serabutan? Masa sih? Iya. Bukannya kamu sekolahnya tidak selesai? Di belakangnya ada namaku. Citra Dewi, desain ini kamu yang gambar? Aku pernah lihat latihan Citra sehari-hari. Ini memang gayanya. Ini memang gayanya. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, desain yang dulu itu? Itu juga aku yang gambar. Arif, tak kusangka di tempatmu ada talenta seperti ini. Sudah. Penanggung jawab proyek kali ini, kamu yang kupilih. Terima kasih, Bapak Suryo. Mian, kamu harus belajar dengan rendah hati. Tapi, Bapak Suryo, hanya desainer yang punya kualifikasi ikut lomba. Citra Dewi, mulai hari ini, kamu naik jabatan. Bapak Arif, di rumah yang mau Anda sewa sebelumnya juga ada lukisan serupa. Pemiliknya adalah Citra Dewi. Tuan, dia agak mirip dengan Anda. Aku mau semua data keluarganya. Siap. Jam segini siapa ya? Bapak Arif. Bapak Arif, kenapa Anda di sini? Lukisan itu kamu yang gambar? Memang gaya kamu. Ya. Desainmu itu dikira punya Mina Kurnia. Tidak apa-apa, Bapak Arif. Waktu itu Anda juga tidak tahu. Bapak Arif, Anda sengaja datang hanya untuk membicarakan hal ini? Erik Pratama sebelumnya menyewakan rumah untukku. Ternyata punyamu.
Jadi boleh aku masuk? Jadi, sekarang kita tinggal bersama? Astaga. Maaf, kupikir tidak ada orang di dalam. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak sengaja mengintip. Aku tahu. Apa yang sebenarnya aku bicarakan? Maaf, aku lihat pintunya tidak terkunci. Kupikir tidak ada orang di dalam. Aku sudah terbiasa tinggal sendiri. Pacarmu juga belum pernah datang? Pacar? Halo Bapak Suryo? Maaf ya, sudah larut masih mengganggumu. Perkawinanmu dengan Mina sebaiknya ditetapkan sekarang. Mina sangat menyukaimu, walaupun dia anak angkatku. Tapi aku menganggapnya seperti anak kandung. Bapak Suryo, sesuai perjanjian dulu, yang ingin kunikahi adalah Nona Jiang yang sebenarnya, tapi dia tidak pernah muncul. Aku juga terus mencarinya. Tapi sekarang, hanya ada satu petunjuk ini. Ini kalung ibunya. Dulu Sukin membawa anaknya pergi. Sekarang dia seharusnya masih memakai kalung ini. Ini, Bapak Suryo, aku pernah melihat kalung ini. Apa? Kamu pernah melihat kalung ini? Di mana sekarang? Saya belum menemukannya. Begitu ada kabar, saya akan membawanya sendiri untuk bertemu denganmu. Baik. Erik, terus cari wanita malam itu. Tapi Bapak Arif, bukankah Anda sudah menyerah? Jadi sekarang saya sangat menyesal. Ya. Kenapa Arif cepat sekali rindu padaku? Saya pasti ingin mengambil kembali kalung itu. Kenapa? Bukankah kamu sudah memberikannya padaku? Mina. Pemilik kalung sudah ditemukan? Ibu, saya sekarang tinggal bersama orang yang saya sukai. Ini ibumu. Dia terlihat sangat lembut. Kalian mirip. Terima kasih. Tapi dia sudah tiada. Maaf ya. Aku tidak tahu. Dia baru saja meninggal. Tinggal rumah ini yang dia tinggalkan untukku. Tapi rumahnya juga sudah digadaikan. Hanya bisa diselamatkan kalau ditebus.
Jadi karena itulah kamu bekerja keras, mau melakukan apa saja. Tempat ini adalah satu-satunya kenangan terakhirku. Yang penting aku bisa tetap tinggal di sini. Aku mau melakukan apapun. Kamu di mana? Pak, sudah ketemu. Nona Lin dibesarkan oleh ibunya, sendirian. Kebetulan banget. Kebetulan banget. Bisa jadi dia anakku. Pergi. Periksa DNA-nya. Ya. Hei. Dan kalung itu. Maaf, Bapak Arif. Saya tadi ngobrol terlalu lama, membuat Anda menunggu. Tapi kembali ke topik, kenapa di foto tidak ada pacarmu? Saya tidak punya pacar. Jika dia tidak punya pacar, lalu siapa ayah anaknya? Citra, senang sekali kamu bisa hari ini ngobrol sebanyak ini denganku. Jika nanti ada sesuatu, langsung cari aku. Bajingan, ternyata kamu yang menggoda Arif. Jangan berpura-pura, aku sudah tahu semuanya. Orang yang tidur dengan Arif waktu itu adalah kamu. Apa maumu? Mengancam Arif dengan anak ini, lalu merebut segalanya darinya? Tidak, aku akan membesarkan anak ini sendiri. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku percaya padamu. Kamu dan ibumu yang brengsek ini. Diam kau, kembalikan fotoku. Kau memang anak haram tanpa ayah. Sekarang, anakmu akan bernasib sama sepertimu. Citra, ada apa? Terjadi apa? Kenapa Arif ada di sini? Kalian sudah tinggal bersama? Masih bilang tidak akan? Kalau mau mengambilnya kembali, gugurkan kandunganmu itu, lalu lenyap selamanya dari sisi Arif. Kembalikan kalungku. Citra, kamu baik-baik saja? Kembalikan. Kembalikan. Pergi sana. Kalungmu itu, begitu ada kabarnya, aku akan bawa dia menemuimu sendiri. Baik. Citra Dewi. Citra. Citra. Citra, Citra. Citra Dewi, Citra Dewi. Maafkan aku. Anak kita hilang. Tapi jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Merawatmu dengan baik. Maaf. Aku sudah menyembunyikan ini darimu sejak awal. Citra, kalung yang kamu pakai malam itu. Terima kasih ke Bapak Arif. Tapi aku akan membatalkan kontrak sewa rumah kita. Setelah itu aku akan berusaha menjauh darimu. Citra Dewi, apa yang kamu bicarakan? Ingin mengambilnya kembali? Gugurkan saja bayi di kandunganmu, lalu lenyap selamanya dari sisi Arif. Citra Dewi, lihat aku. Apa ada orang yang memaksamu mengatakan ini? Citra, tatap aku. Apa ada yang menyuruhmu bicara begitu? Kamu sangat membenciku? Ya, Bapak Arif. Aku tidak pernah terpikir untuk hidup bersama siapapun. Dengan Bapak di sini, aku malah jadi tidak nyaman. Lagi pula pacarku selalu bertanya, kapan bisa pindah ke sini untuk tinggal bersamaku? Bapak bagiku hanyalah beban. Baik, Nona Citra. Aku sudah mengerti.
Kuharap semua yang kau lakukan ini benar-benar untuk kebaikanmu sendiri. Citra, kamu kehilangan anakmu? Kau sebenarnya hampir sedih. Kalau begitu kembalikan kalung itu padaku. Ayah, Kamu di mana? aku segera pulang. Kenapa kamu punya kalung ini? Segera bawa kembali padaku. Kenapa? Sudahlah, aku segera kembali. Maaf ya. Tiba-tiba, tidak bisa dikembalikan. Katakan. Memangnya kalung jelek ini ada apa sih? Kok semua orang berebut? Kamu janji padaku, kembalikan. Aku bilang begitu, aku tidak ingat. Bagaimana kalau... Mending kamu bilang dadah aja sama kalung ini. Kembalikan. Bagaimana kalau... Kamu lebih baik ucapkan selamat tinggal padanya. Kembalikan padaku. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menutupi kehamilanku untukku. Tapi kenapa ibu melakukan ini? Ini satu-satunya cara untuk melindungi anakku. Nona, akhirnya Nona kembali. Kalungnya mana? Mark, katakan padaku. Ayahku, kenapa buru-buru mencari kalung ini? Kalung ini adalah milik putri kandung Bapak Suryo. Sekarang kami sudah menemukannya. Sudah ditemukan? Sudah ada petunjuk. Tunggu konfirmasi identitas dengan kalungnya. Citra Dewi ternyata benar-benar putri keluarga Kurnia. Kalian ngobrol apa? Akulah satu-satunya putri keluarga Kurnia. Ayah, aku sudah dengar. Ayah sedang mencari kakak. Tapi... Pemilik kalung ini sudah meninggal. Apa katamu? Itu yang selama ini kucari, kalung itu. Dia. Astaga. Benar-benar dia. Maafkan aku, Ayah. Kalau saja aku tahu Ayah selama ini mencarinya, aku pasti sudah membawa kakak menemui Ayah lebih awal. Tapi beberapa waktu lalu, dia meninggal dalam kebakaran. Lalu ibunya? Apa kamu pernah bertemu ibunya? Katanya, ibunya sudah pergi sejak dia masih kecil. Saat bertemu Nona Citra, kupikir benar-benar sudah menemukannya. Ayah. Ku tahu Ayah sangat sedih. Ayah, tenang saja. Aku akan selalu menemani Ayah, selamanya menjadi putri Ayah. Mian. Sekarang kaulah satu-satunya anakku. Citra, mulai hari ini, kamu harus hilang selamanya. Apa? Kamu hamil? Tunggu dulu. Sekarang kamu nggak boleh minum alkohol. Jangan halangi aku. Aku yang mendorong Arif pergi. Tapi kamu masih memikirkannya kan? Iya kan? Bapak Arif. Biasanya Bapak sama sekali tidak minum. Siapa sih yang sampai membuat Bapak seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Citra? Kupikir aku takkan pernah bisa melupakannya. Citra Arif. Dia. Atau aku mabuk lagi, halusinasi yang muncul. Halusinasi. Citra di sana. Bapak Arif, kalau kamu tidak bisa melupakan... Kejarlah dia. Pergilah, sayang. Kamu masih mengandung anaknya. Citra. Tidak, Pak. Citra tidak boleh minum alkohol sekarang. Dia hamil. Citra, ini semua salahku.
Kalau aku ada di sampingmu, kamu tidak akan keguguran. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Citra, tolong biarkan aku kembali padamu. Baik? Ayo pergi, beri mereka ruang. Tara, Citra, semoga beruntung. anakku. Anakmu. Milikmu. Anak. Bapak Arif, kamu tidak mabuk. Maksudmu anak kita masih ada? Aku cuma sakit perut aja. Kamu pura-pura mabuk? Maaf ya. Tapi cuma dengan cara ini aku bisa kembali ke sini. Anda adalah penerus keluarga kaya Gunawan. Kembali ke sini. Untuk apa? Kalau sampai ketahuan orang? Nona Jiang? Dan Nyonya Gunawan? Tenang, Sia. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Jadi, bolehkah aku tetap tinggal di sini? Baiklah, untuk mempertahankan rumah ibuku, aku memang masih butuh uang sewanya. Tapi ingat, kita cuma teman sekamar. Oh ya, kamu benar-benar tidak tahu identitasmu sendiri? Teman sekamarmu, karyawan di perusahaanmu, masih ada lagi? Atau tunggu Bapak Suryo yang memberitahumu sendiri dan menjemputmu pulang? Kamu tertawa apa? Oh, bukan apa-apa. Tunggu saja. Aku beri kejutan untukmu. Gagal absen. Gagal absen. Halo, bisa bantu saya? Kamu? Catat dia. Dia sudah dipecat. Cabut semua aksesnya. Siap. Silakan pergi. Anda tidak diizinkan lagi di sini. Ini tidak mungkin. Saya desainer perusahaan Arif. Maaf. Akses Anda sudah dicabut. Ini keputusan internal perusahaan. Silakan. Wah, kan sudah kubilang, Bapak Arif seharusnya sudah mengusirnya dari dulu. Lagi pula dia sehari-hari tidak kerja serius. Lebih cepat pergi, lebih lega. Tidak mungkin. Kemarin masih baik-baik saja. Arif. Bapak Arif, kamu? Ada yang menyusahkanmu? Pulihkan aksesnya. Asal dia mau, selamanya akan menjadi bagian dari keluarga grup Arif. Ya. Anda serius? Tentu aku akan selalu mendukung desainmu. Ayo. Citra Dewi, semakin lama, semakin tidak tahu diri sendiri. Mengira dirinya bisa berbuat semaunya? Oh ya? Justru menurutku, kamu yang suka merebut posisi orang. Kamu yang mau memecat Citra Dewi. Aku ini. Terus kenapa? Kamu berani? Jangan lupa, ayah saya adalah pemegang saham perusahaan. Bapak Suryo baru saja menelepon saya. Beliau sepakat dengan saya. Ingin Citra tetap dipertahankan. Kamu menggunakan kata-kata ayah saya untuk mengancam saya? Lagi pula, Citra masih berada di dalam tim proyek kerja sama kita. Terus kenapa? Ayah saya sayang sama saya. Beliau juga mengizinkan saya ikut proyek ini. Tapi beliau juga bilang, kamu harus adu konsep dengan Citra. Beliau sendiri yang akan jadi juri. Apa? Kenapa beliau tidak bilang ke saya? Maaf ya, adu konsep kali ini agak mendadak.
belum sempat memberitahu kamu. Tidak apa-apa Bapak Arif, saya terima tantangan presentasinya. Saya akan buktikan dengan karya saya. Baik. Kamu jangan tinggal di area kerja lagi. Pindah saja ke kantor saya. Bisa berkarya dengan tenang. Tidak usah, di sini aku pergi. Ternyata dia sedang mengandung. Bagus. Citra, tunggu saja. Lihatlah bagaimana nasibmu dan anakmu nanti. Mati tanpa tempat pemakaman. Tuan. Tuan turut berduka cita. Tuan masih memiliki Nona Mina. Dia sekarang adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku akan melakukan apapun untuknya. Mina. Ini, Ayah. Kamu kenapa ini? Kenapa sampai menangis, Ayah? Citra. Dia merebut tunanganku. Apa? Apa? Bapak, lihatlah. Kalau bukan karena rekan kerjaku mengirim foto padaku, aku masih akan dibohongi. Arif ini berani sekali dengan Citra berhubungan. Bapak, jangan marah. Dokter bilang Bapak tidak boleh terpancing emosi. Padahal aku sangat mempercayainya. Bapak, kudengar mereka sudah tinggal bersama. Citra sangat dekat dengannya. Citra ini, aku kira dia adalah seorang yang mencintai desain gadis yang polos. Kalau dia benar-benar polos, dia tidak akan mendekati Bapak dan menipu Bapak. Menipu? Bapak masih ingat waktu di kafe itu? Sebenarnya dia sudah lama mengenal Bapak. Dia bahkan bersekongkol dengan pelayan itu hanya untuk mendekati Bapak. Dia berani sekali. Bapak, Mark, cepat cari dokter. Bapak. Istirahat sebentar saja, sudah dipersiapkan begitu lama. Menurutmu Bapak Suryo akan menyetujui karyaku? Tentu saja, nanti dia akan datang ke sini dulu. Bapak Kim, Bapak Suryo ya. Ayah saya sakit dan harus istirahat di tempat tidur hari ini. Jadi, kami mengutus Bapak Kim untuk menjadi juri. Bapak Kim, sejak masih pelajar, saya selalu menyukai karya-karya Bapak. Bapak Gu, asistenmu ini cukup menarik ya. Saya, Bapak Kim. Wah, pilihanmu bagus, Citra. Dia terkenal sebagai laki-laki hidung belang. Harap Bapak Kim lebih menghormati diri. Tolong hormat Bapak Kim. Dia adalah desainer di perusahaan kami. Sepertinya dia di hati Anda. Dia pasti sangat spesial bagi Anda, Bapak Arif. Betul. Mari kita mulai presentasinya. Arif Wijaya ini memang susah ditaklukkan. Kalau bukan karena Anda, saya tidak akan datang ke sini. Anda cukup bantu saya menyingkirkan Citra Dewi, Arif Wijaya. Saya punya caranya sendiri. Terima kasih semuanya. Desainnya cukup unik. Bukankah dia masih baru? Lumayan juga ya. Bagaimana pendapat Bapak Kim?
Sebelumnya saya dengar dari Bapak Suryo tentang Anda. Saya pikir Anda bisa menghasilkan sesuatu yang layak. Nyatanya, cuma segini. Bisakah Anda tunjukkan di mana letak masalahnya? Dalam hal detail penuh dengan kekurangan. Yang paling utama adalah apa yang ingin Anda sampaikan. Saya lihat lama sekali, tetap saja tidak mengerti. Citra Dewi, apa Anda benar-benar memahami temanya? Desain paling dihindari adalah yang kosong dan berlebihan. Karya Nona Mina Kurnia memiliki kedalaman dan makna. Bapak Kim, saya bisa menjelaskan ulang logika desain saya. Oh, boleh saja. Anak muda kan harus diberi kesempatan. Ayo. Saya akan bantu Anda. Supaya Anda tidak gagal lagi. Dia tidak butuh bantuan Anda. Dia nggak butuh bantuanmu. Maksudmu apa? Bapak Suryo, saya sudah lama lihat karya-karya Bapak. Tenang saja. Bapak Arif, hari ini sayalah jurinya. Jadi kamu mewakili Bapak Kim Senior? Atau mewakili orang-orang yang punya niat jahat? Kalau begitu, hari ini kita akhiri saja. Bapak Arif, terima kasih. Tapi sebenarnya kamu nggak perlu melakukan ini. Jauhi dia. Dia di industri ini. Pernah terlibat masalah sangat berbahaya. Aku tahu kamu berniat baik padaku. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Santai saja. Citra Dewi ini akan kubantu keluarkan dari proyek. Tapi Nona Jiang, jangan lupa janjimu padaku. Bayi di kandungannya adalah anak Arif Wijaya. Apa? Dikeluarkan dari proyek saja belum cukup. Dia harus pergi dari perusahaan bersama bayinya. Lalu apa rencanamu? Dia menggoda kamu. Kamu paham kan? Lalu terjadi sedikit kecelakaan sehingga dia keguguran. Aku ingin dia dan bayinya mati. Hei! Saya. Nona Citra, kenapa buru-buru banget? Maaf Pak Kim, naskah saya ini. Kamu kan selalu minta dariku, saran? Ayo ke kantor saya, kita ngobrol pelan-pelan. Ayo, hei, kamu mau apa? Hei, lepaskan aku, kamu mau apa? Lepaskan aku, jangan malu-malu dong. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bapak Suryo, hari ini saya harus menyampaikan kepada Bapak melaporkan Kyle Sutanto memberikan komentar yang tidak adil. Jelas ada kepentingan pribadi. Dia sekarang mewakili saya. Kamu dengarkan dia. Kalung Citra Dewi. Kenapa ada di tangan Bapak? Apa katamu? Ini punya siapa? Apa katamu? Ini punya siapa? Bapak Suryo, saya bersumpah. Citra Dewi lah putri kandung Bapak. Putri kandung Bapak. Apa kamu terpikat olehnya? Itu tidak mungkin. Kalung yang saya pegang ini, ada coretan masa kecilnya. Bahkan abunya pun ada di ruang kerja saya. Sebelumnya, saya sudah mengirim pesan ke Bapak. Bapak tidak membalas, saya kira. Bapak Arif, Citra ada masalah. Apa? Tuan Kim. Sebenarnya kamu mau apa? Barusan kamu kan menggoda saya. Citra, sok suci apa sih? Bayi di perutmu ini, apa juga datangnya seperti ini? Tuan, laporan DNA Nona Citra sudah keluar. Apa? Citra benar-benar putri saya. Mark, siapkan mobil. Ke grup Gu, jemput putri saya pulang. Baik.
Jangan sentuh anakku. Dasar jalang. Hari ini, aku akan mengirimmu dan anak haram di perutmu mati bersama. Ini anak Arif Wijaya. Ternyata benar. Bahkan lebih harus mati. Jangan salahkan aku. Salahkan Mina Kurnia yang kejam itu. Hentikan. Bagaimana? Kamu terluka di mana? Tidak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Arif Wijaya, kamu benar-benar sudah terpikat oleh si iblis kecil ini. Jangan lupa, tunanganmu adalah Mina Kurnia. Bukan barang rongsokan tak berguna ini. Dia. Siapa dia? Apa urusanmu sampai ikut campur? Aku sedang membantumu membereskan masalah. Tunggu sampai Bapak Suryo tahu kamu menyukai gadis liar seperti ini. Lihat apakah dia masih mau mengakui kamu sebagai penerus keluarga Wijaya. Cari mati. Siapa gadis liar? Coba ulangi lagi. Berani sekali kau. Bahkan putri tertua keluarga Kurnia berani kau sentuh. Putri tertua keluarga Kurnia. Nona keluarga Kurnia. Anakku. Maaf, ayah datang terlambat. Aku. Putri kandung Anda. Ayah. Mina Kurnia. Kenapa sebelumnya bilang? Pemilik kalungnya sudah meninggal. Kau membuat kakakmu menderita. Aku pasti salah ingat ayah. Nona. Maafkan aku, dia. Tidak. Aku yang tidak waras sesaat. Tolong maafkan aku. Beraninya kau ganggu kakakku. Minta maaf padanya. Bukan aku. Kailas Sutanto. Kau di blacklist seluruh industri. Bawa dia keluar. Bukan aku. Bukan. Aku. Putriku. Akhirnya dia menemukanmu. Ayah. Ya. Citra. Citra. Hei, jangan bergerak dulu ya sayang. Ayah minta maaf padamu. Sebelumnya, tidak bisa melindungimu. Citra ini. Bapak Suryo. Adalah ayahku. Ibuku bilang, kamu tidak mau kami. Bukan begitu, Citra. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kalian. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu berpikir untuk mencari ayah? Cukup, Mina. Jangan dipikirkan, Citra. Yang penting kamu sudah kembali. Bapak Suryo, aku tidak ingin menjadi putrimu. Bapak Suryo, aku tidak mau jadi anakmu. Ini... Citra, ini. Sikapmu seperti apa ini? Sudah, Mina. Citra. Tidak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Tidak. Kalau Mama masih ada,
Dia pasti tidak mau aku kembali. Kenapa? Aku sangat merindukan kalian. Lihat. Aku susah payah mencarinya. Mamaku yang malang. Dia digosipkan orang di luar, dibilang masuk keluarga kaya dengan cara kotor. Saat dia dihujat orang, kau di mana? Dia bekerja keras di rumah dan selalu diperlakukan tidak adil. Saat dia dihina dan disakiti mertua, kau di mana lagi? Dulu di keluarga. Untuk bisa bertahan. Aku tidak sempat memperhatikan kalian. Orang egois sepertimu tidak pantas jadi ayahku. Bukan begitu, Citra? Bukan begitu, ayah. Dia sama sekali tidak menghargai kita, bahkan berkata kasar kepada ayah. Diam. Citra, cepat duduk. Citra, ayah pasti akan menebus kesalahan ini untukmu. Bapak Suryo, lebih baik kita tanya dulu pendapat Citra sendiri. Citra, asalkan kamu kembali menjadi putri tertua keluarga Kurnia, ayah akan memanggilkan tim desainer terbaik untukmu. Semua aset keluarga. Tidak perlu. Aduh. Lalu Arif? Ayah tahu. Kalian saling mencintai. Asalkan kamu adalah putri keluarga Kurnia, kalian bisa bersama dengan sah. Cinta yang harus dibayar dengan status dan kedudukan, lebih baik tidak usah. Apapun marga Citra nanti, istriku nanti hanya dia. Apa katamu? Jika Citra tidak mau menjadi putri keluarga Kurnia, maka aku akan segera membatalkan pertunangan dengan keluarga Kurnia. Arif Wijaya! Arif Wijaya! Arif, kalau kau melakukan ini setelah Ibu Arif tahu akibatnya akan seperti apa? Kemauan ibuku tidak mungkin terus membelengguku. Saya mengerti. Citra. Bagaimanapun juga, aku akan menebus kesalahanku padamu. Citra. Kau tahu apa yang kau lepaskan? Sumber daya itu bisa kudapatkan sendiri, dan aku sudah memiliki hal paling berharga di dunia ini. Apa? Hatimu. Sayang. Maaf. Selama ini aku terus menjauhimu, karena takut aku merusak hidupmu. Hidupku seharusnya memang ku kendalikan sendiri. Jangan khawatir. Arif, ya? Bapak Suryo, saya sudah bulat tekadnya soal pertunangan ini. Bukan itu. Saya ingin menebus kesalahan pada Citra. Maksudnya, tapi bingung harus mulai dari mana. Bapak Suryo, impiannya adalah menjadi perancang busana. Kalau begitu, adakan saja pameran desain busana. Untuknya, supaya semua orang bisa melihat bakatnya. Aku akan beritahu Citra kabar baik ini. Baiklah. Tidak. Ayah yakin sekali dengan bakatnya. Ayah cuma lihat satu sketsa rancangannya.
Dari satu sketsa ini saja sudah bisa melihat kemampuannya. Dia pasti akan sukses besar di masa depan. Mark, siapkan pengumuman. Bilang saja putri sulung keluarga Kurnia yang hilang bertahun-tahun sudah kembali. Ya, tunggu. Ayah, ini kan urusan besar, jangan-jangan nanti ada paparazzi yang mengganggu Citra. Ini semua demi keselamatan kakak. Memang aku kurang pertimbangan. Kalau begitu rahasiakan dulu urusan ini. Jangan diumumkan keluar. Mengerti. Citra, jangan kira dengan dukungan ayah, kamu bisa dapat segalanya. Aku masih punya Nyonya Gunawan. Halo, Tante. Barusan Arif membatalkan pertunangan kami. Tante harus membelaku. Apa katamu? Apa katamu? Dia baru saja membatalkan pertunangan denganku. Tolong bela aku, Bu. Telepon dia sekarang juga tanyakan. Kamu taruh kehormatan keluarga di mana? Bisa menolak lamaran dari keluarga Kurnia. Ibu, aku sudah menemukan cinta sejatiku. Aku punya kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Kamu... pelayan. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Sukin. Kamu sudah menderita banyak di keluarga Kurnia. Setelah pergi karena marah, langsung menghilang. Tanpa kekuasaan dan status orang seperti kita. Bagaimana bisa bertahan hidup? Nyonya, sudah ketemu. Tuan muda menolak pertunangan itu karena seorang gadis. Tapi, kami tidak bisa melacak latar belakangnya. Aku pasti akan membuatnya menepati janji pertunangan itu. Kembali ke jalan hidup yang seharusnya. Bahkan jika harus membunuh gadis itu sekalipun. Kyle Sutanto ada di mana? Citra. Aku punya kabar baik untukmu. Bapak Suryo ingin mengadakan pameran karya tunggal untukmu. Apa Bapak Suryo melakukan ini supaya aku cepat kembali ke keluarga Kurnia? Enggak. Dia cuma ingin bakatmu diakui. Benarkah? Aku tahu kamu punya masalah dengannya, tapi kali ini dia benar-benar ingin membantumu. Maksudmu mimpiku? Kamu lakukan saja dengan tenang, jangan terlalu banyak mikir. Ya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi ada satu hal yang masih perlu bantuanmu. Siap melayani. Mereka sedang merencanakan apa? Kyle, ikuti lokasi saya. Tunggu perintah saya. Ayo. Ini tempat yang ditemukan Eric. Dulu dipakai untuk memperbaiki kostum. Saat gudang terbakar, tempat ini juga ikut terbakar. Terima kasih ya, kamu mau temani aku datang ke tempat berbahaya seperti ini. Bodoh. Sekarang kita hubungan apa? Kamu lupa? Bego. Dia bisa menemukan apa dari tumpukan sampah ini? Cukup satu kecelakaan, maka Citra akan hilang selamanya.
Kamu lihat apa? Hati-hati. Hati-hati. Arif, Erik ada di luar. Aku akan cari dia untuk menyelamatkanmu. Jangan cari dia, bahaya. Arif. Bocah bodoh itu, dia sekarang di mana? Akhirnya kamu sadar. Kamu gimana? Kepala masih pusing. Sudah jauh lebih baik. Kamu yang merawatku ya? Kamu jangan bergerak dulu. Aku ganti handukmu dengan yang bersih. Citra, terima kasih. Kamu menyelamatkanku, dan aku sangat khawatir denganmu. Citra, aku ingin kamu terus bersamaku. Tapi bagaimana dengan ibumu? Dia pasti tidak akan menerimaku. Kamu tahu dari mana? Jangan pedulikan dia. Hidup kita yang tentukan. Ibu. Ibu, kenapa kau? Biar ibu lihat lukamu. Sungguh malang nasib kita. Ibu, aku baik-baik saja. Bagaimana ibu bisa menemukan tempat ini? Di mana gadis liar itu? Ibu, bisakah ibu berhenti mendesakku? Di mana dia? Perempuan penggoda macam apa? Sampai-sampai janji pernikahan dengan keluarga Kurnia kau lepaskan. Ibu hanya peduli pada pernikahan, sama sekali tidak peduli padaku. Arif, ibu melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Keluarga adalah sandaranmu. Ternyata di sini. Ternyata di sini. Ibu. Baik-baik. Ku akan menurutimu. Ayo kita bicara di luar. Antara kita masih mungkin nggak? Kamu lagi mikir apa sih? Ini kan soal keluargaku. Pernikahan dua keluarga besar. Keluarga. Yang kamu pikirkan cuma keluarga doang. Kamu pernah mikirin aku nggak? Mikirin gimana orang yang bakal nikah sama aku nanti? Gimana keadaannya? Pernah, aku bahkan pernah milihin buat kamu. Tapi kemudian ibunya bawa dia kabur. Ibu, siapa yang ibu maksud? Sekarang ngomongin ini buat apa lagi? Ibu, tunggu aku bawa dia ketemu ibu dulu, baru ibu simpulin. Enggak usah. Ibu, lihat dia dulu. Sukin. Apa? Mirip banget ya? Masa sih? Ada apa, Ibu? Enggak mungkin lah. Sukin dan putrinya sudah hilang bertahun-tahun yang lalu. Ibu, temui dia dong. Dia segitu pentingnya buat kamu. Tanpa dia, aku juga nggak bisa hidup. Kalau begitu, aku kasih kamu satu kesempatan untuk memilih. Ibu, mau ngapain lagi? Besok semua rekening bankmu akan ditutup. Posisimu di perusahaan desainku sudah ada yang akan menggantikanmu. Ibu, ini artinya ibu memaksaku untuk meninggalkannya. Coba saja sendiri, mana yang nggak bisa hidup tanpanya. Baik, aku mengerti.
Tante sudah urusin buat kamu. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Ibu, Arif adalah pria yang dapat diandalkan. Tapi ibunya... Ini adalah hidupku, orang yang kucintai. Aku ingin membuat keputusan sendiri. Maaf ya, Citra. Hal tadi. Tidak apa-apa. Aku hanya peduli pada perasaanmu. Apa kamu peduli apakah aku, putri keluarga Kurnia? Tentu saja tidak. Yang kucintai adalah dirimu sendiri. Tidak apa-apa bagiku, ini sudah cukup. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku hanya akan menjadi beban baginya. Arif, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku hamil. Mari kita putus. Ayo kita putus. Kenapa? Karena ibumu? Jangan begitu, jelaskan dulu. Ibuku sedang mengujiku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Apalagi yang bisa kubantu. Oh, ternyata kamu khawatir soal itu. Bukannya kamu pernah bilang kamu bisa berjuang sendiri? Aku memang bisa berjuang sendiri untuk sumber daya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu ikut sengsara bersamaku. Menurutmu apa aku mencintaimu karena uangmu? Tidak. Aku tidak berpikir begitu. Arif, lihat aku. Aku seorang desainer. Kita bisa mencari nafkah sendiri. Dulu kamu sering membantuku. Sekarang giliranku. Citra. Terima kasih. Citra, kenapa kamu? Citra. Citra. Citra, kamu sudah hamil lama sekali. Kenapa tidak bilang padaku? Aku baru saja mau memberitahumu. Maafkan aku, kamu sudah hamil lama sekali. Aku tidak menyadarinya. Aku juga tidak merawatmu dengan baik. Dokter, lihat apa saja yang perlu kami siapkan, suplemen atau apa? Kamu benar-benar hamil? Anda adalah Nyonya Gunawan? Kamu pikir dengan hamil bisa mengikat anakku? Tidak, aku tidak. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Istri anakku. Hanya boleh putri keluarga Kurnia. Gelar putri keluarga Kurnia ini sangat penting. Keturunan keluarga terhormat. Dan pentingnya kehormatan kamu, gadis desa, tidak mungkin mengerti. Apakah itu lebih penting daripada kebahagiaan anak kandungmu sendiri? Benar. Kamu sekarang mencemari darah keluarga kami akan membuatmu lebih baik mati. Kamu akan menyesali perbuatanmu ini. Ini adalah sesuatu yang kujaga seumur hidup. Ibu, apa yang kamu lakukan? Arif, kamu... Ibu. Kamu tahu tidak siapa dia? Kalau Bapak Suryo tahu, keluarga kita hancur. Bapak Suryo? Bapak Suryo, kenapa dia disebut? Ibu, Citra itu... Siapa dia? Aku dari perusahaan desain Good Designer. Bapak Suryo memilihku untuk mengadakan pameran karya busana. Aku belum pernah dengar dia mau adakan pameran apa.
Kalau begitu, lihat sendiri saja. Tak disangka, dasar wanita licik bisa juga nyambung ke hubungan ini. Ibu. Kalau begitu aku mau lihat. Kamu punya kemampuan apa? Citra. Ayo kita pergi. Mian, cari orang sebelum pameran bakar bajunya. Tanpa perhatian ayahmu kita juga lebih mudah bertindak. Citra ya. Citra, kain-kain kasar apa ini? Bapak Suryo. Citra. Ini karya yang akan kamu pamerkan hari ini. Ini bukan sekadar gaun sifon biasa. Nanti Bapak akan tahu. Kamu masih mendengarkan omongannya Arif? Sampah-sampah ini tidak pantas disebut pameran. Mina Kurnia. Jangan bicara seperti itu tentang karya kakakmu. Citra ya, taruh dulu baju-baju ini. Aku ajak kamu ketemu tamu-tamu hari ini. Ayo. Bapak Suryo dan Citra Dewi, siapa orang di sebelah mereka? Tapi bisa bersama Bapak Suryo. Berjalan berdampingan pasti bukan orang sembarangan. Citra tidak mau memperkenalkan? Oh, Bapak Hadi Nyonya Susanto. Iva adalah Citra Dewi. Bapak Hadi Nyonya Susanto. Pasangan Susanto adalah teman lama keluarga Kurnia. Maaf ya, dia belum banyak pengalaman, mohon dimaklumi. Ayah bilang jangan menyebutkan identitasmu. Citra Dewi. Aku ingat desainer poster itu di perkenalan, sepertinya ada nama ini. Nona Citra. Anda di bidang desain ada prestasi apa? Aduh, Ibu Gudiasi bahkan tidak punya ijazah. Tapi bisa terpilih oleh Bapak Suryo, pasti tidak akan mengecewakan. Benar kan Bapak Suryo? Ah, betul. Tapi hari ini kondisi Citra kurang baik, mungkin akan membuat kalian tertawa. Percayalah. Desain Citra pasti akan memberikan kejutan untuk kalian. Bapak Suryo. Mark. Di tempat umum jangan berteriak-teriak. Bapak gaun Nona Citra terbakar. Apa? Apa? Kebakaran. Aduh. Hah? Ayah, jangan pergi ke tempat berbahaya. Cepat pergi. Citra, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Ibu. Tunggu dulu. Tunggu apa? Dasar pembawa sial. Mau bunuh kita semua? Pameranku baru saja dimulai. Tolong jangan panik, ini hanya bagian dari desainku. Silakan ikuti saya.
Mereka mau apa sih? Bukannya pakaiannya sudah terbakar? Ini tidak mungkin. Gaun ini sungguh luar biasa. Kebakaran itu? Sebenarnya itu bagian dari desainku. Hanya saja ada yang terlalu bersemangat duluan membantuku. Yang kalian lihat sekarang adalah portofolio desainku. Terlahir kembali dari abu. Hanya dengan membakar lapisan tipis di luarnya, warna asli di lapisan dalam baru bisa terungkap. Ini benar-benar desain yang berani dan inovatif. Aku hampir saja melewatkan seorang desainer top. Maaf ya Citra, aku seharusnya tidak menilaimu seperti itu sebelumnya. Tapi ini jelas-jelas sampah yang terbakar, bukan busana. Bahkan jika itu sampah, siapa yang menyebabkan ini? Kau? Apa maksudmu? Kurasa dia bisa menjelaskannya untuk kita semua. Kyle Sutanto. Arif, ada apa ini? Tuan Kyle Sutanto ini yang membakar gaun itu, Eric, untuk ditunjukkan kepada semua orang. Iya. Katanya Kyle. Sudah lama diboikot oleh dunia desain. Ini balas dendam? Masalahnya terbongkar. Kenapa kau seperti ini? Nyonya Gunawan, saya selalu mendengar Anda dan Nona Mina. Kalian semua yang menyuruh saya melakukan ini. Ayah. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua perbuatan Kyle. Bapak Suryo, saya akui, semua ini perbuatan saya. Itu karena saya tidak tahan melihat akhir-akhir ini kau memperlakukan Mina seperti orang luar. Kau tidak sayang anak sendiri, saya masih sayang menantu saya. Menantumu? Ayah, Tante. Maksudmu dia? Citra, kemari. Menantumu yang sebenarnya adalah dia. Putri kandung saya dan Sukin, Citra Dewi. Dia Putri Sukin. Dia adalah Putri Salih Halim. Citra, aku sudah menunggu lama. Akhirnya bisa mengumumkan, kamu adalah putri tertua dari keluarga Kurnia. Aku selalu menunggu momen untuk memperkenalkanmu secara resmi. Bersikeras mengadakan pameran. Karena ingin kamu memaafkanku. Citra Dewi adalah Putri Salih Halim. Apa yang sudah kulakukan? Papa. Apa Papa benar-benar tidak mau aku lagi? Diam! Aku tidak punya anak seperti kamu, Mark. Bawa dia dan Kyle Sutanto, keluar dan kunci mereka. Baik. Ayah. Jangan. Papa. Pa. Arif, kamu keluar dulu dan tunggu aku ya. Aku akan segera keluar. Baik. Wajah ini persis seperti Salih Halim. Kenapa aku tidak menyadarinya? Nak, maafkan aku. Membuatmu menderita. Bisakah kamu memaafkan Tante? Aku akan membereskan barang-barangku dulu. Kita bicara lagi nanti ya. Baik. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi.
kau. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa merebut segala yang seharusnya milikku? Aku memang anak kandung Bapak Suryo. Diam. Akulah anak perempuan yang paling disayang ayah. Kamu anak angkat, aku anak kandungnya. Kalau ayah tahu, bagaimana reaksinya? Urusi dirimu sendiri dulu. Entah kamu bisa bertemu dia lagi atau tidak. Arif Wijaya sudah tahu aku tidak ada di sini. Dia akan mencariku. Lebih baik lagi. Dengan bayi di perutmu ini, aku bisa mengambil kembali segala yang menjadi hakku. Sebenarnya kamu mau apa? Coba tebak. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Semuanya. Uang, status, tunanganku, semua yang seharusnya menjadi milikku. Mereka akan segera menyadarinya. Kamu tidak akan berhasil. Kamu ingin mereka mencarimu? Aku akan menelepon ponselmu sekarang. Mereka ingin membawamu pergi. Maka berikan semua yang kuinginkan padaku. Jangan mimpi. Kalau tidak, Sam wae di kandunganmu. Beres. Mimpi kali. Siapa kamu, Citra? Arif. Arif. Jangan dengarkan dia. Cepat tutup teleponnya. Kalian berdua memang saling memahami. Mina, apa yang kau mau? Arif, bawa uang tunai 100 juta sekarang juga dan temui aku. Kalau tidak, Citra dan bayi dalam kandungannya akan mati. Arif, jangan datang ke sini. Ini tempat berbahaya. Bajingan. Mina, sebenarnya aku tidak bermaksud bersaing denganmu. Ayah sebenarnya menyayangimu. Asal kau tahu diri bagianmu sebenarnya sudah ada di sini. Pad semu. Tahan dia. Bapak Arif, disinilah tempatnya. Halo, Bapak Suryo, Nona Citra dalam masalah. Tidak bisa kembali. Semuanya sudah tidak bisa kembali. Hari ini, kita akan mati bersama di sini. Arif Wijaya, kamu benar-benar datang. Uangnya? Mina Kurnia, uangnya sudah kubawa. Erik Pratama. Cepat, bawa uangku ke sini. Arif, berani-beraninya kau. Citra? Jangan ada yang bergerak. Aku bunuh dia kalau ada yang bergerak lagi. Arif, jangan mendekat. Keselamatan lebih penting. Mina, lepaskan dia. Kalian memang cocok, sepasang kekasih malang. Begini saja, Arif. Kamu gantikan dia. Kalau tidak... Citra. Baik. Aku gantikan dia. Hentikan. Ayah. Ayah. Tangkap mereka.
Ayah Anda. Pernahkah Bapak mencintaiku? Aku juga anak Bapak. Coba kau renungkan dalam hati. Tak kusangka. Kau begitu jahatnya. Lepaskan aku. Bawa mereka ke penjara. Bawa pergi. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Nah, Sekarang kamu sudah aman. Ambulans sedang dalam perjalanan. Terima kasih, Ayah. Citra, kamu harus kuat. Citra, kamu sudah bangun. Citra. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah memaafkan ayah. Kalian berdua, sekarang akhirnya benar-benar bersama.